Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan mengundang seluruh menterinya untuk hadir dalam agenda rapat terbatas di Istana Presiden. Namun, agenda ratas kali ini seiring dengan kabar akan adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan mengundang seluruh menterinya untuk hadir dalam agenda rapat terbatas di Istana Presiden. Rapat terbatas sejatinya agenda rutin yang diadakan Istana untuk membahas berbagai macam kebijakan yang akan dan sedang diambil pemerintah. Namun, agenda ratas kali ini seiring dengan kabar akan adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah alasan mengemuka mengapa isu perombakan kabinet tersebut terus menguat sejak awal Maret 2022. Di antaranya tingginya harga kebutuhan pokok hingga kabar akan masuknya Partai Amanat Nasional PAN sebagai partai pro pemerintah yang belum mendapat jatah kursi kabinet. Lantas, akankah rapat terbatas kali ini berujung pada reshuffle kabinet? Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo akan mengundang seluruh menterinya untuk hadir dalam agenda rapat terbatas di Istana Presiden. Rapat terbatas merupakan agenda rutin yang diadakan Istana untuk membahas semua kebijakan yang akan dan sedang diambil pemerintah. Rabu Pon pun dikatakan menjadi hari identik bagi Presiden Joko Widodo melaksanakan kegiatan penting sehingga muncul isu perombakan kabinet di mana sejumlah alasan mengemuka sejak awal Maret 2022. Lantas, akankah rapat terbatas kali ini berujung pada reshuffle kabinet? Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menguat. Presiden mengundang seluruh menterinya untuk hadir dalam agenda rapat terbatas di Istana Presiden. Rapat terbatas sejatinya agenda rutin yang diadakan Istana untuk membahas berbagai macam kebijakan yang akan dan sedang diambil pemerintah. Nah, soal bongkar pasang kabinet ini, ya, kalau gosip politik itu memang selalu ada belakangan, atau mungkin bukan belakangan ya Mbak Vita dan Mas Bayu ya, jelang Rabu Pon gitu loh. Nah, memang kan begitu ya imannya orang-orang politik ya, jadi kami kira ini biasalah ya, gosip politik dan sebagainya. Karena memang ke depan pekerjaan itu semakin banyak dan tim yang diperlukan pun juga harus qualified dan solid gitu. Saat ini kami kira sudah punya semua dan maka kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting oleh Bapak Presiden untuk kita respon. Jadi kami kira jangan terus diimajinasikan bagi-bagi kue politik nih gitu. Seperti yang biasa diyakini oleh para pemain politik gitu. Ini tentang menjawab tantangan-tantangan ke depan. Nah, jadi ya kami pribadi juga sering sekali ditanyakan soal Rabu Pon dan sebagainya dan mungkin banyak juga ditanyakan gitu. Tapi ya kami sekali lagi kami sampaikan gosip politik ini memang akan selalu ada dan ya udah biasalah hal-hal seperti ini. Kalau seandainya bilang reshuffle nih Mas Bay ya Presiden pun dilindungi undang-undang jika seandainya Bapak Presiden ingin melakukan reshuffle kapanpun ya kan ya bisa juga gitu loh. Tapi ya kami kira hal ini adalah hal yang sah-sah saja juga didiskusikan di dalam alam demokrasi kita. Jadi ya menurut kami yang paling penting hari ini adalah pekerjaan kita hari ini timnya sudah solid, kita sudah punya semua gitu. Nah maka kita tunggu tantangan apa lagi yang dinilai penting oleh Bapak Presiden sehingga untuk kita respon dalam berbentuk restrukturisasi tim. Lantas, akankah rapat terbatas kali ini akan berujung pada reshuffle kabinet? Isu reshuffle hari ini, belakangan ini menurut saya relatif agak sedikit lebih kuat ya tonsnya. Karena memang ini adalah isu reshuffle yang keempat kalinya sejak waktu PAN itu bergabung dalam koalisional pemerintah pada Agustus tahun lalu. Setelah itu kan praktis isu reshuffle 3 kali, 4 kali yang hari ini. Saya menduga ini agak sedikit serius ya soal isu reshuffle. Apalagi misalnya banyak elit politik PKB kan menyebut. Ya satu, ada elit politik ya PKB misalnya menyebutkan PAN akan bergabung dalam perombakan Maret ini.
dapat 1 menteri dan wakil menteri. Ini kan partai mantannya Provaldo lah gitu. Karena PAN kan selama ini sudah 7 bulan berkoalisi tapi tidak mendapatkan apapun. Itu kan menjadi tanda-tanda alam kalau reshuffle kali ini kedua. Yang kedua, memang begitu banyak sebenarnya kinerja sejumlah kementerian itu yang tidak perform dengan baik kita dan Mas Bayu ya. Misalnya sekalipun tingkat kepuasan publik terhadap presiden itu tinggi, tapi kan kita tidak bisa menutup mata. Harga minyak goreng itu kan melangit luar biasa. Setelah sebelumnya misalnya itu langka. Ataupun misalnya banyak menteri yang menimbulkan kegaduhan. Yang mencoba untuk menyamakan suara dari musola dan masjid dengan anjing misalnya. Ada juga menteri yang kemudian aktif mendakwahkan tentang soal penundaan isu pemilu 2024. Ini nggak bagus bagi suasana batin kepresidenan. Jadi sebenarnya kalau saya membaca rata-rata di Maret ini ada kecenderungan akan dirasukkan reshuffle ya. Tapi tergantung semua presiden apakah mendengarkan suara-suara publik untuk mengaksentuasi semua keinginan politiknya. Karena ini kan masa pemerintahannya sampai 2024 hanya menyisakan 2 tahun. Jadi bagi saya Jokowi sudah harus menggunakan tangan besinya, tidak lagi misalnya agak toleran kepada mereka itu yang memang kinerjanya sudah tidak bisa diharapkan. Tangan besi mengganti mereka itu yang tidak bisa diharapkan secara maksimal. Tim TV One mengabarkan.